Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Remisa. Jumpa lagi dengan saya Bohari, atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Nejam Kinza untuk nama fenomenalnya. Nah, untuk kesempatan kali ini saya memang berada di dalam kabin truk, tapi saya tidak ingin menayangkan perjalanan saya dengan truk atau dengan si Om Bros ini, melainkan saya ingin memberikan kejelasan atau beberapa jawaban dari beberapa pertanyaan yang sering Remisa utarakan kepada saya, yaitu mengenai pertanyaan-pertanyaan apa ya, bahasanya rada angel lagi. Pokoknya mengenai jawaban dari beberapa pertanyaan yang sering Remisa tulis di kolom komentar. Nah, di sini saya akan membahas tentang beberapa hal yang berhubungan dengan truk cabai Remisa, yang mana pernah dulu sering Remisa saksikan di channel saya, yaitu di Bolawak Racing Channel. Nah, untuk yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa Remisa yang sering bertanya kepada saya, kenapa sih kok sekarang saya atau si Om Bros ini jarang bawa cabai. Nah, dari pertanyaan Remisa ini saya akan menjawab kenapa kok saya jarang membawa cabai sekarang dengan menggunakan Om Bros ini. Nah, gini Remisa, sebenarnya memang jarang sih ya, karena saya membawa cabai itu lebih seringnya kalau pas hanya di wilayah Wongsorejo, atau tepatnya di wilayah Situbondo dan Banyuwangi sebelah utara itu panen. Saya hanya sering membawa cabai di wilayah situ. Nah, untuk saat ini memang saya jarang membawa cabai karena untuk ongkos itu selisih. Yang dimaksud selisih itu misalnya cabai kita dikasih ongkos berapa ya, 5 juta. Ini kita hampir hitung-hitungannya aja ya. Ini cabai kita bawa habis ongkos 5 juta, diberi ongkos 5 juta, tapi buah kita dikasih ongkos 4 juta. Kenapa kok saya memilih buah? Karena untuk pengeluaran itu lebih banyak kita saat membawa cabai. Nah, yang dimaksud selisih dalam biayanya itu yang terlalu signifikan itu pada saat kita membayar tol. Nah, di mana jalan tol yang biaya yang harus kita keluarkan untuk membayar tol mulai dari kita masuk di Probolinggo Timur sampai ke Jakarta, itu kita ambil di Pasar Induk Kramat Jati saja, itu biayanya sudah 1.100.000. Berarti selisih uang 1 juta itu kita harus jamin 100 dibandingkan kita membawa buah. Nah, belum lagi mulai dari biaya bahan bakarnya, karena kita membawa cabai itu kita jalannya lebih kencang, jadi otomatis untuk konsumsi bahan bakar itu lebih boros dibandingkan di saat kita membawa buah Remisa. Nah, di situ jadi kenapa untuk saat ini saya belum membawa cabai, karena otomatis yang saya cari, saya nggak munafik, saya dan mungkin teman-teman sopir yang lainnya itu yang kita cari adalah bayaran, bukan balapan. Nah, itu untuk yang pertama. Dan untuk yang kedua ini masih mengenai truk cabai. Ini banyak beberapa Remisa yang sering bertanya sama saya, apakah truk cabai itu harus cepat? Nah, sebenarnya kalau cepat itu bisa dibilang otomatis ya, karena yang kita bawa adalah barang yang busuk. Tapi yang lebih tepatnya kita bukan dituntut untuk cepat, tapi kita dituntut untuk tepat. Nah, tepat itu artinya gini Remisa, jika kita berjalan, kita kok jalannya itu mangkler atau stabil, kita jarang berhenti, misalnya seperti ngopi atau makan atau yang lainnya, itu dengan kita berhenti jarak 5 sampai 10 menit saja, itu jarak yang kita tempuh jika kita berjalan di jalan tol dengan kecepatan 80 sampai 100 km per jam, itu jaraknya sudah lumayan. Nah, kalau kita sering berhenti berarti kita otomatis jalannya nggak bisa stabil. Nah,
Sebenarnya di sini dituntut itu adalah bukan cepatnya, tapi adalah tepatnya. Ya, tepat itu berarti kita harus pandai mengatur waktu. Kita harus tahu. Caranya mudah. Kita cukup misalnya ketik di Google Maps saja. Misalnya kita start dari Situbondo menuju ke Jakarta. Itu kita bisa ketik di map. Dengan kecepatan sekian, kita bisa menempuh jarak berapa jam. Nah, itu sebenarnya adalah kunci utama untuk dalam saat waktu kita membawa cabai. Kita harus berusaha untuk tepat. Berarti bukan berusaha untuk cepat ya. Tepat itu berarti kita harus pandai-pandainya mengatur waktu, mencari celah. Jadi kalau kecepatan itu kesannya gimana ya, kayak seakan-akan diadu balapan Remisa. Jadi untuk lebih pasnya itu kalau truk cabai itu dituntut untuk tepat, bukan untuk cepat, dan yang pasti kita selamat sampai tujuan. Nah begitu. Dan untuk berikutnya yaitu apakah benar jika truk cabai masuk pasar itu kok telat, itu kita dikenakan klaim atau pemotongan biaya apa ya namanya, biaya pengangkutan. Nah gini, ini yang saya tahu dan saya biasa lihat di sekeliling saya ya, di waktu saya membawa cabai itu sebenarnya gini Remisa, ongkosan itu dipotong apabila kita itu tidak ada komunikasi dengan pihak ekspedisi atau dari pihak bakul. Misalnya gini, jika HP kita mati, secara otomatis kan dari pihak bakul atau dari pihak ekspedisi, beliau tidak tahu kita sudah sampai mana, posisi kita di mana, kapan kita masuk. Tapi kalau kita ada komunikasi, misalnya di telepon, Mas sudah sampai mana? Saya masih sampai di sini Pak. Oh, jadi dari pihak bakul itu dia sudah tahu unek-uneknya. Misalnya kok, oh ini mobil ini agak begitu telat, terus mobil ini agak begitu kencang. Jadi nanti kita itu biasanya diupload. Ya misalnya yang jamnya lebih cepat, yang bisa nyopir lebih cepat, dia dimasukkan ke jam yang pasar yang lebih cepat. Dan untuk yang kita istilahnya hanya bisa berjalan dengan sedikit lambat, kita dimasukkan ke pasar yang jamnya lebih panjang. Nah seperti itu Remisa. Jadi untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, makanya kita dianjurkan untuk HP itu selalu online. Istilahnya HP itu selalu aktif. Jadi memudahkan komunikasi antara dari pihak bakul ke kita dan ekspedisi ke kita. Jadi ekspedisi itu bagaimana caranya beliau itu selalu mengatur waktu agar barang tepat sampai dengan tepat dan juga dengan selamat beserta sang supirnya, dan juga tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan dari antara atau perselisihan antara bakul dan si supir tersebut Remisa. Nah, dan untuk selanjutnya yaitu ini banyak yang sering bertanya ya kepada saya ya, apakah semua truk itu bisa masuk ke ekspedisi cabai? Yang setahu saya sih itu bisa, tapi tergantung dari armadanya. Apakah kita kan lebih tahu ya, namanya kita sopir, armada yang kita bawa ini mumpuni apa enggak. Yang dimaksud mumpuni atau enggaknya itu kita tahulah silsilah dari armada yang kita bawa. Kendaraan yang kita bawa ini karena kita dituntut untuk tepat ya, jadi memang sih bisa dibilang mesin ini nggak pernah mati. Jadi kita harus bisa mengira-ngira, oh apakah mobil ini layak untuk saya ajak tarung di saat untuk saya ajak tarung membawa cabai atau tidak. Jadi sebenarnya dari pihak ekspedisi itu tidak memilih armada ya, tapi kita yang menentukan sendiri dari pihak sopir, apakah kita apakah armada ini mampu ataukah armada ini tidak mampu. Jadi kita yang menentukan Remisa, apakah ini layak atau ini enggak, itu kita yang menentukan, bukan dari pihak ekspedisi. Ekspedisi dia hanya dari pihak ekspedisi biasanya hanya, oh berarti sopir ini ikut ngetem di sini, berarti armada dan kemampuannya itu sudah tidak diragukan. Tapi jika kenyataannya kita kok melenceng, berarti kan bisa dibilang kelalaian ada pada kita ya, karena kita kurang begitu kontrol, oh armada ini mampu atau enggak kalau kita ajak bawa cabai, begitu Remisa. Jadi kesimpulannya yang saya tahu, setiap ekspedisi itu siap menerima armada untuk mengangkut cabai dari bakul yang sudah mereka percayakan ya, yang dari ekspedisi bakul yang sudah mempercayakan mereka untuk mengangkut barangnya. Nah ini banyak yang sering bertanya-tanya, berapakah sih target waktu yang ditentukan untuk cabai? Nah kalau untuk yang saya bawa itu dulu sebelum adanya tol Trans Jawa, itu kita dikenakan beri waktu itu 18 jam dari Situbondo menuju ke
Pasar Induk Cibitung. Tapi dengan seiringnya banyaknya adanya tol Trans Jawa, itu kita diberi waktu yang agak sedikit mepet memang ya. Sebenarnya nggak mepet sih, bahkan jarak tempuhnya tetap sama. Kemarin saja saya untuk pandangan kemarin tuh saya masuk di 14 jam. Nah 14 jam ini bagi saya nggak terlalu mepet karena kita ada tol Trans Jawa. Dengan logikanya kita jarak tempuh dari start dari Situbondo ya, Situbondo ke Probolinggo Timur itu kita selambat-lambatnya kalau tidak ada macet itu kita bisa masuk di Probolinggo Timur dengan jarak tempuh 2,5 jam. 2,5 jam itu bagi saya sudah begitu panjang ya, jadi nggak terlalu mepet. Terus dari Probolinggo Timur sampai kita di Warung Gunung itu kita target lah, istilahnya kita jalan standar aja kita 1 jam, berarti kita sudah ambil waktu 3,5 jam. Nah kalau waktu yang ditentukan ke kita itu 14 jam, berarti kita masih punya waktu 11 jam setengah Remisa. Nah jika kita berjalan dengan kecepatan rata-rata 80 sampai 100 km ya, kita taruh pukul rata-rata 100 km per jam karena waktunya masih malam ya, jadi masih adem untuk ban itu dan masih mesin belum terlalu begitu riskan. Jadi kita pukul rata itu 100 km per jam. Itu dari tol Warung Gunung sampai ke tol Kali Kangkung, jika kita berjalan 100 km per jam itu kita dapat menempuhnya dengan waktu 4 jam Remisa. Berarti kalau kita punya waktu 11,5 jam, 11.30 menit, kalau kita ambil 4 jam berarti kita masih punya waktu yaitu 7,5 jam. Nah 7,5 jam ini jika kita ambil dari Kali Kangkung menuju Cikampek dengan kecepatan rata-rata 100, kita bisa menempuhnya dengan jarak waktu 4,5 jam. Berarti kita masih punya waktu 3 jam lah. Kalau dari Cikampek menuju ke Pasar Induk Cibitung kalau tidak macet itu kita 1 jam sudah masuk pasar misal. Berarti kita masih punya waktu sisa 2 jam. Nah ini jadi kenapa kok yang Remisa sering lihat, kenapa sih saya membawa si Om Bros ini tidak begitu sos seperti saya membawa si BRG dulu. Karena logikanya sekarang sudah ada tol panjang, jadi kita nggak perlu mosak-masik, nggak perlu yang istilahnya oleng ini itu kita nggak perlu. Karena jika kita sudah masuk tol itu dengan jangka waktu 13 jam saja kita sudah bisa untuk masuk ke Pasar Induk Cibitung. Dari Situbondo ke Pasar Induk Cibitung itu kita bisa menempuh dengan waktu 13 jam Remisa, dengan catatan tidak ada macet ya, kalau istilahnya lancar. Jadi kita nggak perlu yang namanya harus ngosak-ngasik ini dan itu. Jadi mohon maaf apabila pemirsa ada yang rindu katanya saya kok nggak ngosak-ngasik nggak seperti ini, jadi maaf karena sekarang sudah ada jalan tol. Jujur saya sudah buas dulu mulai dari tahun 2012 itu saya diajak sama sopir saya dulu ya, saya diajak bawa cabai itu, waduh itu udah panik kalau dulu ya. Jadi mungkin sekarang saatnya saya bawa cabai dengan kondisi santai Remisa, tidak seperti dulu yang pikiran panik harus kenceng, yang harus seperti ini tuh enggak. Jadi apabila Remisa ada yang mas kangen mosak-masiknya, jadi biarpun saya bawa canter yang bisa kita ajak setarnya lebih enak, tapi saya tetap nggak bisa seperti dulu lagi karena sekarang sudah ada tol Trans Jawa yang mana bisa kita lebih jalan lebih berhati-hati, lebih santai, yang penting kita tepat waktu. Nah itu Remisa. Dan untuk selanjutnya apakah mesin ini, banyak yang sering bertanya ya, Mas apakah kalau truk untuk muat cabai itu mesin harus disetel? Nah ini yang terutama Remisa, ini mesin dari kendaraan kol diesel ya, khususnya yang sering kita bawa untuk muat cabai itu rata-rata kan dari tipe kol diesel 125 PS semua ya. Nah ini gini, memang seharusnya itu kalau untuk di saat kita membawa cabai itu kondisi mesin memang harus sudah disetel, misalnya rata-rata klepnya lah. Nah ini kita gunakan apa ya, untuk bahasa lebih etisnya, ini berguna karena gas yang sering kita injek itu gas dalam posisi RPM tinggi. Jadi kalau kita setel klepnya atau klepnya kita buka lagi, berarti kan kondisinya dia tidak terbit panas misalnya. Nah ini untuk menghindari lebih panasnya mesin. Jadi karena kita sering injek gas dengan RPM tinggi, jadi usahakan di saat kita membawa cabai itu kondisi truk memang sudah harus disetel ya, setidaknya klepnya. Ini untuk membuka pernapasan, jadi biar kalau orang itu gimana ya, istilahnya kita kok napasnya sesek nih, tapi kita dituntut untuk ini prakteknya agak prakteknya gimana ya, pokoknya ini hanya untuk mempraktekkan. Ini kita disuruh untuk napas
kita kan susah. Jadi kalau kita agak legakan sedikit, nah ini napasnya itu lebih leluasa misalnya. Jadi untuk kondisi mesin ini tidak begitu panas. Nah jadi seperti itu Remisa. Dan mungkin kok saya jadi lupa ya, selingan. Nah untuk selanjutnya yaitu banyak nih yang bertanya, Mas pengen dong ikut masuk ke ekspedisi cabai, Mas bagaimana dong caranya kita masuk ke ekspedisi cabai. Nah untuk masuk ke ekspedisi cabai itu sebenarnya nggak ada cara ya, nggak ada syarat. Yang penting ya setidaknya kita, namanya kita mau masuk, kita mau nunut cari rezeki ya, kita sopan santun lah, kita ramah, jadinya kita amit-amit kalau bahasa orang Jawanya ya, kita permisi. Di mana Anda tahu ada ekspedisi cabai, misalnya kayak saya yang sering ke Rawit Mas ini, setahu saya sih untuk pemilik Rawit Mas enak ya. Dulu saja saya belum kenal dengan beliau, tapi saya ada teman-teman saya dari Rastroban yang sering ke situ. Saya juga ngobrol sama dengan pemilik dari ekspedisi Rawit Mas ya, intinya seperti ini, Mas permisi saya mau numpang nyari rezeki di sini, saya mau ngetem di sini, saya ikut membawa muatan di sini dan alhamdulillah saya diterima. Jadi setahu saya sih nggak ada syarat-syarat harus ini harus itu nggak ada Remisa. Yang penting syarat yang pertama adalah kita mampu menjaga kepercayaan dan kita istilahnya berusaha untuk tepat waktu. Bukan berarti kita untuk mempercepat waktu ya, kita berusaha untuk tepat waktu, bukan berarti kita mempercepat waktu. Itu mungkin hanya itu syarat yang diadak apa ya, hanya itu syarat untuk kita masuk ke ekspedisi cabai. Nggak ada syarat yang lain harus mobil baru, harus ini, harus itu yang saya tahu nggak ada. Istilahnya kita bisa memegang kepercayaan amanah yang sudah diberikan oleh ekspedisi ke kita. Jadi mungkin untuk kelanjutannya kita, misalnya kita ngantri di situ lagi, kita masih diberi muatan. Nah seperti itu Remisa. Dan ini yang pertanyaan yang sering banyak dan mungkin utama ya, ini banyak Remisa yang bertanya pada saya, Mas trik cara untuk mengemudi cabai dong, saya ingin seperti jenengan yang sudah bawa cabai. Nah ini kalau trik untuk menyetir cabai itu sebenarnya nggak ada triknya ya, ya ada deh, ada, tapi kan bukan begitu berarti banyak ya. Untuk trik cara menyetir cabai sendiri itu sebenarnya dari kita sendiri ya, kita harus ya, terutama kita mempunyai skill, yang kedua memang keberanian dan juga nyali, yang selanjutnya yaitu apa ya, kita punya kak dengan bingung yang Remisa. Jadi intinya gini, trik untuk menyetir cabai sendiri itu kita harus percaya dengan kemampuan kita. Oh saya kok bisa nyetir dengan dari jarak sini ke sana dengan jarak tempuh sekian, berarti kalau saya membawa cabai itu kemungkinan insya Allah saya bisa. Nah di situ dengan cara rasa percaya diri kita atau keyakinan kita kalau kita mampu, ini kita harus mengembalikannya lagi bahwa kita di saat membawa cabai itu kita seberapa besar sih rasa apa ya, teknikal diri kita untuk mengontrol emosi, mengontrol diri kita. Karena rata-rata di saat membawa cabai ini yang lebih riskan itu bukan di kemampuan cara kita menyetir, tapi kemampuan dari sang driver saat dia mengontrol emosi. Karena pikirannya rata-rata yang bawa cabai itu, oh saya bawa cabai, saya harus kenceng, saya harus cepat, jadi apabila saya disalip oleh mobil belakangnya atau mobil cabai lainnya, saya harus ngejar. Padahal tidak. Jadi yang diutamakan trik dalam cara menyetir cabai itu ya, kita harus pandai-pandainya mengatur rasa emosi kita. Jadi jangan mudah terprovokasi, kita pandai mengatur rasa emosi, kita bisa mencari celah yang tepat, kita bisa mengambil waktu, istilahnya di mana ada celah kita bisa mengambil apa ya, aduh kok jadi lupa saya, kita bisa mengambil celahnya. Jadi yang pertama itu trik cara untuk menyetir cabai, kita harus, yang penting harus bisa nyetir,
yang paling penting dan yang paling penting lainnya yaitu kita bisa mengontrol emosi. Karena yang bawa cabai kita dituntut waktu dengan sekian jam baru sampai, itu memang kita sangat menguras tenaga dan menguras emosi, itu pasti ya, bukan murah tapi menambah emosi. Sedangkan kita jalan santai saja, kadang kalau kita lihat sepeda motor yang ngesennya ke kanan beloknya ke kiri, yang ngesennya ke kiri beloknya ke kanan, kita emosinya udah tersulut. Nah di sini yang paling penting adalah kita bisa mengontrol emosi agar menjaga pikiran, hati kita selalu tetap dingin ya. Jadi kita tetap stay, tetap santai, pikiran kita nggak panik. Nah karena jika kita sudah panik itu pikiran sudah kacau semua, Remisa, itu sudah buyar. Nah ini adalah jawaban dari beberapa pertanyaan yang sering Remisa tulis di kolom komentar ya, di saat saya membuat video, mulai dari kenapa sih sekarang kok jarang bawang cabai, terus apakah truk cabai itu harus cepat, berapa waktu yang ditargetkan, dan terus bagaimana caranya masuk ke ekspedisi cabai, dan seperti apa trik cara menyetir cabai itu. Nah ini mungkin dari video ini bisa mewakili sedikit jawaban ya, agar Remisa tahu. Nah mungkin cukup di sini dulu Remisa perjumpaan kita kali ini mengenai tentang jawaban dari beberapa pertanyaan yang sering Remisa utarakan mengenai truk cabai. Nah salam dari saya Buhari, dan salam juga dari nggak ada ya, hanya saya sendirian, berarti salam saya mewakili dari Polawok Racing Crew. Mengucapkan terima kasih untuk Remisa sudah menyaksikan video-video dari Polawok Racing Channel, dan yang pasti jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan juga tonton video dari Polawok Racing Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Remisa yang ingin membeli merchandise dari Polawok Racing Channel seperti kaos dan juga yang lainnya, dan juga yang ingin bertanya-tanya tentang Polawok, bisa WA di nomor di bawah ini. Nah, dan untuk pembelian merchandise dari Polawok seperti kaos yang lainnya, kita hanya melayani melalui WhatsApp, bukan melalui online shop atau yang lain, hanya WhatsApp di bawah ini ya yang melayani. Oke Remisa. Nah.